Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Agronomia AS Channel. Harapan saya teman-teman semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan sukses dalam berkarya. Pada kesempatan ini saya akan membuat video berbagi pengalaman tentang pakan ayam, mulai dari pakan ayam DOC sampai pada pakan ayam siap jual dan juga untuk indukan. Nah, sebelum saya perlihatkan tentang cara mencampur pakan yang untuk ayam yang besar, yang terdiri dari pepaya, kemudian ini labu siam, kemudian singkong. Nah, sebelum saya perlihatkan teman-teman, saya akan jelaskan dulu tentang pakan untuk DOC. Untuk DOC ini saya menggunakan sentrat merek Malindo, ini 8201. Ini untuk DOC sejak keluar dari penetas sampai umur 1 bulan. Nah, ini teman-teman, ini full, jadi tidak ada campuran. Ketika DOC sejak keluar dari mesin penetas sampai umur 1 bulan. Nah, ketika baru keluar dari mesin penetas, nah ini kan berupa biji-biji. Ini saya tumbuk. Saya sedikit agak haluskan, entah ditumbuk atau diulek. Yang penting dia bisa halus. Ketika DOC umur mulai keluar dari mesin penetas sampai umur 2 minggu. Sampai umur 2 minggu. Nah, kemudian setelah umur 2 minggu dia sudah bisa menelan yang seperti ini. Yang walaupun biji-biji begini, dia sudah bisa telan. Ini sudah tidak ditumbuk sampai umur 1 bulan. Nah, itu teman-teman. Kemudian dari umur 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, ini campurannya teman-teman. Saya sudah campur. Ini campurannya sentrat yang ini tadi yang merek Malindo 8201 saya campurkan dengan jagung giling dan dedak padi dengan perbandingan 1:1:1. Tapi kadang juga teman-teman kalau ada beras-beras yang rusak, itu biasa saya campurkan sedikit. Seperti ini, kebetulan ada beras yang rusak, tapi hanya sedikit. Tidak boleh banyak karena kalau banyak itu dia akan berak kapur. Nah, jadi ini sampai umur 2 bulan. Nah, setelah di atas 2 bulan ini saya sudah ganti pakannya dengan campuran ini. Ada pepaya, ada labu siam, ada singkong, jagung giling, dan dedak padi. Tapi sudah tanpa menggunakan pakan pabrikan. Nah, mengapa saya sudah tidak pakai pakan pabrikan? Itu karena pembeli ayam di tempat saya itu kalau full menggunakan sentrat itu mereka tidak suka, karena istilahnya mereka ayam kampung rasa ayam potong. Nah, itu kalau menggunakan pakan pabrikan. Jadi pakan pabrikan hanya saya gunakan sampai umur 2 bulan.
Nah, kemudian juga kalau menggunakan ini rasa ayam kampungnya, artinya dagingnya itu memang masih betul-betul terasa. Beda jika kita menggunakan ini pakan, masih menggunakan pakan. Karena saya pernah juga menggunakan pakan ayam yang di atas 2 bulan, tapi memang yang pertama dagingnya berbeda, agak sedikit berbeda dengan rasa ayam kampung yang tidak menggunakan sentrat. Yang kedua saya jelaskan teman-teman kenapa dari umur 2 bulan saya sudah menggunakan campuran yang tadi, sentrat, jagung giling dengan dedak padi. Itu karena ayam saya akan saya umbar. Nah, ketika memakai pakan terlalu banyak, itu tulangnya kurang kuat. Sementara ayam akan diumbar, akan bebas di sekitar kandang atau bahkan di kebun. Karena saya ternak ini kebetulan di kebun, itu tulangnya kurang kuat. Nah, makanya saya di atas 2 bulan saya sudah kurangi menggunakan sentrat, tapi menggunakan jagung giling, dedak padi, dan juga beras jika ada. Nah, di sini teman-teman, sebelum saya masuk untuk cara mencampur dan cara memarut ini, saya jelaskan lagi tentang air minumnya. Nah, air minum yang saya gunakan untuk DOC saya campurkan dengan ini Pitacik. Seperti biasa ya, saya campurkan. Nah, tapi kalau anak ayam yang baru keluar dari mesin penetas, itu air minumnya dicampur dengan gula. Ya, dicampur dengan gula. Apakah itu gula pasir atau gula merah? Nah, tingkat kemanisannya itu kurang lebih sama lah kalau kita minum teh begitu, perbandingannya seperti itu. Nah, itu supaya anak ayam memiliki daya tahan ketika baru keluar dari mesin penetas. Itu sampai umur 1 minggu. Selain ini Pitacik, airnya saya berikan gula dan juga ada kunyit. Ya, sedikit kunyit. Untuk ayam yang besar itu sama. Ini saya sudah tidak menggunakan ini. Tapi saya menggunakan kunyit, ya, dicampur dengan kunyit air minumnya. Kemudian untuk obat cacingnya ini saya menggunakan ini Permixon, ini cair. Jadi saya campurkan ke air minumnya. Ini antara 3 minggu sampai sebulan sekali ini saya berikan lagi, ini saya campur lagi di air minumnya yang Permixon ini. Nah, ini teman-teman yang saya pakai. Kemudian di sini saya akan perlihatkan caranya. Ini pepaya. Jadi diparut begini teman-teman. Nah, ini hanya saya perlihatkan contoh karena sudah ada yang saya parut itu untuk pakannya pagi ini. Nanti saya berikan langsung ke kandangnya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, begitu juga yang ini, yang labu siam. Jadi sama, diparut seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian yang ini pepaya dan ini labu siam teman-teman.
ini tidak langsung diberikan seperti ini. Nah, ini direbus di air mendidih. Ini hanya sekitar 10 menit. Jadi semacam dicelup saja di air mendidih, setelah itu diangkat. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini tidak hancur. Karena kalau dia terlalu lama rebus di air minum, ini bisa hancur dan sulit untuk mencampurnya. Jadi dia hanya semacam dicelup antara 5 sampai 10 menit lalu diangkat. Nah, kemudian teman-teman, ini juga ubi diparut seperti ini. Jadi sama. Sebentar sekali teman-teman, praktis. Untuk ayam ratusan pun ini cepat sekali. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, untuk yang singkong ini, sebelum saya berikan, ini bisa juga langsung dicampur, jadi tanpa direbus. Tapi untuk saya, karena kesibukan saya banyak, utamanya di kebun, ini singkong saya parut hanya di waktu-waktu luang. Misalnya pas istirahat dari kebun, setelah itu ini saya simpan di kulkas. Karena kalau ini diparut lalu dibiarkan begini, ini dia bisa seperti berubah warna dan sedikit agak bau basi untuk singkongnya. Jadi untuk singkong saya parut kalau ada waktu luang sebelum ke kebun atau pulang dari kebun, masukkan kulkas. Jadi seperti ini. Ini sudah dari kulkas ini. Nah, fungsinya juga masuk di kulkas teman-teman. Karena ini ubi dari kebun. Ada saja kemungkinan dia ada semacam bakterinya. Tapi kalau disimpan di kulkas sampai pada suhu 0 derajat, itu bisa membunuh dari bakteri-bakteri atau kuman yang ada. Nah, itu fungsi lain dari masukkan dalam kulkas, selain supaya dia tidak berubah warna ini dan tidak bau. Fungsi lain itu juga supaya bakteri-bakteri yang ada itu di sini bisa mati. Sementara kalau yang di sini ini kan direbus jadi dalam air mendidih, jadi itu kuman atau bakterinya juga bisa mati. Nah, ini sebentar teman-teman, saya akan masukkan di kulkas lagi. Ini oke, kita akan campur yang sudah dari kulkas dan yang sudah dicelup dalam air mendidih. Nah, ini teman-teman, jadi dengan ini dengan apa namanya tadi, ini labu siam campur ini, kemudian singkong, jagung giling, dan dedak padi yang akan dicampur. Tapi sebelum saya campur teman-teman, saya jelaskan lagi di sini. Ini antara labu siam dan ini pepaya, sebenarnya ini bisa berdiri sendiri. Misalnya tidak ada labu siam, ya bisa kita pakai pepaya saja tanpa labu siam. Begitu juga kalau tidak ada pepaya, nah bisa labu siam saja. Tapi kalau misalnya ada dua-dua, nah ini bisa dicampur seperti ini. Nah, ini akan saya campur perbandingannya dulu teman-teman. Jadi ini dua, yang labu siam dan pepaya ini juga dua bagian
berbanding 1 jagung giling dan 1 dedak padi. Jadi 2 banding 2 banding 1 banding 1. Oke, jadi kita lanjut, ini dicampur. Jadi digaro begini teman-teman sampai dia bercampur. Dedak aja dan jagung gilingnya ini lengket di singkong ini dengan labu siam. Nah, jadi dia akan lengket seperti ini. Nah, jadi ini menggunakan pakan alami ini cukup menghemat biaya, khususnya biaya pakan. Dan juga rasa dagingnya itu berbeda kalau menggunakan full pakan. Sangat berbeda sekali, baik dari aromanya maupun rasa dagingnya. Nah, ini langsung akan kita kasih teman-teman ke kandang sebentar. Ini sudah tercampur merata. Untuk jumlah pakan ini dengan banyaknya ayam disesuaikan saja teman-teman. Seberapa banyak sampai dia kenyang. Nah, ini untuk yang ayam besar, ini kebetulan ini saya sudah campur yang untuk ayam 1 bulan sampai 2 bulan. Oke, kita akan berikan. Kita ke kandang teman-teman. Yang ayam besar dulu. Nah, ditaruh dulu begitu teman-teman. Nah, tempatnya seperti ini. Nah, ini induk ayam. Di dalam kita akan buka teman-teman ini. Nah, ini itu. Kemudian ada yang di kandang. Nah, itu teman-teman sampai lahap dia. Nah, sulit dia telan.
Nah, sekarang saya akan berikan yang ayam yang umur 1 bulan lebih. Ya, ini yang 1 bulan. Nah, yang pakannya tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian yang di kandang ini juga masuk semua, masuk. Nah, masuk. Jadi ini teman-teman menggunakan tempat yang dari dari bambu, saya belah-belah tempat pakannya. Nah, ini saya sudah umbar ini, jadi selesai makan sebentar ini dilepas ini teman-teman. Dilepas. Dia akan di sekitar kandang dan di kebun. Nah, ini kalau seperti ini sebentar lagi pakannya sudah saya ganti dengan menggunakan yang ada campuran pepayanya dengan labu siamnya. Tapi caranya teman-teman tidak langsung diganti begitu saja. Nah, misalnya sudah akan diberikan yang campuran tanpa sentrat itu, pelan-pelan. Misalnya begini, habis makan begini diberikan sedikit-sedikit supaya dia menyesuaikan sampai nantinya full yang ada campuran pepaya dengan labu siamnya. Nah, gemuk-gemuk ini ayam-ayam yang yang makan campuran tadi. Ini induk ayam saya berat-berat ini. Telurnya juga besar-besar. Jadi untuk ternak ayam kampung teman-teman sebenarnya tidak susah untuk pakannya. Ini kalau ayam kampung asli. Nah, kemudian teman-teman di sini juga saya akan jelaskan untuk ayam kampung. Mungkin teman-teman akan bertanya berapa bulan baru bisa dijual. Nah, di sini teman-teman saya akan jelaskan berdasarkan pengalaman saya. Untuk yang ayam kampung asli, yang benar-benar asli ya, yang bukan hasil persilangan, itu kalau pengalaman saya 4 bulan. 4 bulan ke atas baru bisa penjualan. Saya sudah pernah coba, kendati pun itu pakan lebih banyak pakan yang pakan pabrikan yang diberikan. Itu tetap kalau ayam kampung asli saya belum pernah menjual yang
maksudnya yang sudah untuk potong itu di bawah 4 bulan yang sudah bisa potong. Nah, kecuali ada juga yang mau beli yang belum untuk potong tapi untuk dipelihara lagi, ya itu lain hal, di bawah 4 bulan. Tapi untuk standar potong saya belum pernah menjual di bawah umur 4 bulan. Itu kalau yang ayam kampung asli. Kalau yang bukan ayam kampung asli itu bisa di bawah 3 bulan, 4 bulan. Misalnya DOC yang dibeli itu, nah itu lain hal. Tapi untuk yang ayam kampung asli yang saya tetas sendiri ini 4 bulan ke atas baru penjualan untuk